Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe dok, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afan, NIM 105421, 102419. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu batuk dan sesak pada anak. Yang dimana skenario-nya seorang bayi perempuan usia 7 bulan masuk rumah sakit dengan keluhan batuk dengan disertai sesak dan terkadang terlihat kebiruan di sekitar bibir. Batuk kadang disertai muntah. Sebelumnya pasien dibawa ke klinik dengan keluhan batuk dan panas, kemudian diberikan antibiotik dan penurun panas. Tidak tampak perubahan, bahkan kondisi pasien semakin memburuk. Ayah pasien adalah perokok dan kakak pasien juga mengalami batuk. Nah, kata kunci yang kami dapatkan yang pertama itu bayi perempuan usia 7 bulan, kedua batuk dengan disertai sesak, yang ketiga terlihat kebiruan di sekitar bibir, keempat batuk terkadang disertai dengan muntah, yang kelima riwayat batuk dan demam, yang keenam riwayat pengobatan antibiotik dan penurun panas, yang ketujuh riwayat keluarga ayah pasien perokok dan kakak pasien batuk. Nah, adapun beberapa pertanyaan. Yang pertama itu aspek sentral yang terkait dengan skenario, yang kedua informasi tambahan, yang ketiga patomekanisme yang berkaitan dengan skenario, yang keempat faktor resiko, yang kelima langkah diagnosis, enam hipotesis, selanjutnya tata laksana dan edukasi, dan yang terakhir maksud syariah. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan anatomi berdasarkan skenario. Di sini kita lihat bagian pulmo terdapat pada rongga toraks yang menyediakan ruang untuk volume paru-paru bernapas, sehingga pada bagian toraks tidak terdesak oleh paru-paru yang mengembang ketika saat terjadi inspirasi atau mengambil napas. Karena di rongga toraks diperbesar dengan dua cara, yaitu pergerakan ke atas dan ke bawah oleh otot diafragma. Kemudian yang kedua, elevasi dan depresi tulang rusuk atau costalis untuk meningkatkan dan mengurangi diameter antero-posterior dari rongga toraks. Kemudian pada pulmo di bagian dekstra terdapat 3 lobus, sementara pulmo sinistra 2 lobus. Terdapat bronkus sinistra dan bronkus kanan. Kemudian ada pun juga bronchiolus, kemudian ada pleura. Kemudian terlihat juga diafragma, alveoli, dan parenkim paru. Selanjutnya aspek sentral yaitu jaringan paru disebut parenkim paru, merupakan jaringan ikat yang mengikat saluran nafas. Bila paru dipotong melintang, maka saluran nafas akan terlihat seperti lubang-lubang di antara jaringan padat. Jaringan ikat memiliki protein kontraktil seperti otot, yaitu aktin dan myosin. Selanjutnya saya akan menjelaskan fisiologi dari pulmo, yang dimana fungsi utama dari paru itu memfasilitasi pertukaran gas dari lingkungan luar tubuh atmosfer ke aliran darah atau ke dalam tubuh. Nah, oksigen diangkut melalui alveoli ke jaringan kapiler, di mana ia dapat memasuki sistem arteri, akhirnya ke jaringan perfusi. Fungsi sistem paru adalah untuk mengekstraksi oksigen dari lingkungan dan menyediakannya untuk respirasi aerobik. Di tingkat sel, oksigen pada akhirnya digunakan untuk menghasilkan ATP dan karbon dioksida dihembuskan dengan produk sampingan metabolik lainnya. Selanjutnya histologi, yang dimana di sini terdapat 2 gambar. Yang gambar pertama yaitu sistem penyalur yang meliputi rongga hidung, faring, laring, trachea, dan bronkus, yang seluruhnya itu dilapisi dengan sel epitel silindris bertingkat, dan beberapa tempat ditemukan adanya sel goblet. Nah, kemudian di gambar yang kedua ini permukaannya itu dilapisi oleh sel epitel pneumosit tipe 1 dan tipe 2. Selanjutnya biokimia dari skenario, yang dimana terlihat ada gambar pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang menembus kapiler paru dan kapiler sistemik akibat gradien tekanan parsial. Nah, bisa kita lihat pertukaran gas
terjadi pada respirasi eksternal, oksigen berdifusi dari alveoli yang PO2 tinggi ke kapiler ber-PO2 rendah. Kemudian pada respirasi internal PCO2 jaringan tinggi karena oksigen digunakan dalam respirasi seluler dan menghasilkan CO2. Nah, ini ada pun cara kerjanya. Alveolus tetap relatif tinggi, alveolus tetap relatif rendah karena sebagian dari udara alveolus ditukar dengan udara atmosfer paru setiap kali bernafas. Yang kedua, sebaliknya darah vena sistemik yang masuk ke paru relatif rendah oksigen dan tinggi karbon dioksida karena telah menyerahkan oksigen dan menyerap karbon dioksida di tingkat kapiler sistemik. Kemudian yang ketiga, hal ini menciptakan tekanan parsial udara alveolus dan kapiler paru yang memicu difusi pasif oksigen ke dalam darah dan karbon dioksida keluar sampai tekanan parsial darah dan alveolus setara. Kemudian darah meninggalkan paru yang relatif mengandung oksigen tinggi dan karbon dioksida rendah. Darah ini disalurkan ke jaringan dengan kandungan gas darah yang sama dengan ketika darah tersebut meninggalkan paru. Kemudian tekanan parsial oksigen relatif rendah dan karbon dioksida tinggi di sel jaringan yang mengonsumsi oksigen dan memproduksi karbon dioksida. Terus darah ini kemudian kembali ke paru untuk kembali diisi oleh oksigen dan dikeluarkan karbon dioksidanya. Nah, seperti itu secara sirkel terus berputar. Nah, kemudian ada pun informasi tambahan dari pasien, yaitu terlihat ada batuk dialami kurang lebih 1 minggu terakhir, pilek tidak ada, kemudian batuk terasa terus menerus. Kita lihat juga tinggi darah 90/60, nadi 140 kali per menit, pernapas 60 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Adapun juga kita lihat di sini foto toraks yang ada, tampak adanya bercak-bercak infiltrat halus sampai di perifer pada parahirel dan parakardial kedua paru. Nah, selanjutnya patomekanisme yaitu faktor resiko yang pertama yaitu serumah dengan penderita batuk dan paparan asap rokok sehingga mengakibatkan kolonisasi traktus respiratorius superior. Akibatnya jadi inokulasi mikroorganisme paru. Kemudian tambahan faktor resiko lainnya yaitu imunisasi tidak lengkap dan BBLR. Nah, ini mengakibatkan turunnya netralisasi mikroorganisme oleh sistem imun lokal sehingga menimbulkan manifestasi klinis yang ada. Kemudian faktor risiko yang pertama itu ada kejadian pneumonia, karakteristik anak balita, karakteristik lingkungan balita, karakteristik perilaku dan karakteristik pelayanan kesehatan. Langkah diagnosis di sini seperti biasanya kita menganamnesis pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, di sini ada hipotesis yang sudah kami ada 3, yaitu ada pneumonia, ada tuberkulosis dan bronkiektasis. Yang dimana di sini kita lihat pada pneumonia semua positif, tapi perbedaannya di sini pada cyanosis tidak terdapat pada tuberkulosis dan juga pada napas cuping hidung tidak terdapat juga pada tuberkulosis dan bronkiektasis. Sehingga kami mendedeh pasien dengan diagnosa sementara itu pneumonia. Nah, edukasi yang diberikan yaitu pemberian gizi yang cukup, kemudian imunisasi dan menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Tata laksananya yaitu rawat di rumah sakit dengan saturasi oksigen kurang 90 dengan ketika saturasi oksigen kurang dari 95% dan frekuensi nafas 60 kali per menit.
sesak nafas, kemudian dehidrasi, dan keluarga tidak bisa merawat di rumah. Untuk terapi antibiotiknya kita berikan ampicillin, amoxicillin 25-50 mg per kilogram berat badan bayi, dan amoxicillin oral 15 mg per kilogram berat bayi 3 kali dalam sehari. Kemudian juga ada chloramifenicol dan ceftriaxone. Nah, terapi oksigen yang pertama diberikan oksigen pada semua anak dengan pneumonia berat. Kedua, berikan pada anak dengan saturasi oksigen kurang dari 90% bila tersedia oksigen yang cukup. Ketiga, oksigen sampai tanda hipoksia seperti tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam yang berat atau nafas lebih dari 70 kali per menit tidak ditekan lagi. Nah, ketika rawat di rumah, tanda pneumonia telah menghilang, dan asupan oral adekuat, dan pemberian antibiotik dapat diteruskan di rumah secara oral. Yang terakhir di sini maqasid syariah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa gangguan berupa penyakit atau semacamnya kecuali Allah akan menggugurkan bersama dengannya dosa-dosanya sebagaimana pohon yang menggugurkan di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selain itu Rasulullah juga SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Jadi ketika manusia juga sudah diberikan penyakit, maka percaya ketika kita berikhtiar untuk menyembuhkan dengan cara yang telah dianjurkan oleh agama, insya Allah yakin kita tawakal kepada Allah, berserah diri bahwasanya memang Allah telah memberikan tunjangan atau janji bahwasanya semua penyakit memiliki penawar. Sisa dari kita sendiri bagaimana cara mengikhtiarkannya dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.